Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore. Dengar suara saya, nggih? Waalaikumsalam Pak. Dengar, Ya, Pak. bentar Pak. Ya, baik, baik, terima kasih. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Jadi saudara-saudara semua. Eh, Mohon maaf ya telat setengah jam karena kalau sore asar itu kan asarnya sekarang kan jam 3:15, jadi memang sengaja tadi saya mulai habis asar gitu ya, jam setengah 4. Baik, teman-teman, pada sore hari ini kita nanti akan membahas materi prakuliah pada sore hari ini. Kebetulan materinya adalah pengenalan pengantar jaringan komputer ya. Tapi sebelum ini saya tampilkan dulu PPT-nya ya. Baik, teman-teman, nanti pada sore hari ini nanti kita akan kira-kira 1 jam ke depan ya kita akan membahas mengenai jaringan komputer ya. Jaringan komputer sendiri nanti sebenarnya di perkuliahan itu ada satu mata kuliah sendiri, besarnya nanti ada 3 SKS ya, 3 SKS. Nanti akan dibahas lebih jauh di perkuliahan 3 SKS selama 1 semester ya, kurang lebih nanti 16 kali pertemuan ya akan dibahas. Tapi di sini di prakuliah ini nanti hanya menampilkan atau mengantarkan sekilas saja mengenai apa itu jaringan komputer ya, karena saya yakin ini saudara-saudara ini sudah ngerti semua ya, atau sudah paham semua atau sudah ngerti semua, karena kan biasanya kalau kelas B dan kelas C atau kelas weekend ini rata-rata kan mereka lihat. Jadi saya harapkan nanti teman-teman ya, saudara-saudara semua itu sudah mengerti. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ada yang belum tahu ya, karena mungkin juga ada yang sebelumnya ini rata-rata sudah bekerja kan ya. Nah, rata-rata mestinya sudah bekerja. Kalau kelas C, B itu biasanya rata-rata sudah bekerja ya. Ya, nanti mungkin bisa Pak share ya pekerjaannya di mana ya, atau atau memiliki usaha ya, sendiri. Ya baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Ini nama saya, jadi nanti boleh dipanggil Pak Eko gitu ya. Panggilan saya Eko biasanya kalau di kampus itu manggil Eko. Nama lengkapnya Eko Purwanto. Jabatan fungsional saya lektor, kemudian struktural saya menjabat di Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang dari prodi Sistem Informasi nanti akan banyak bertemu dengan saya, akan banyak berdiskusi, atau kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikannya nanti banyak konsultasi dengan saya kalau yang prodinya S1 Sistem Informasi. Kemudian saya tinggal di Karang ya, di tepatnya di Gang Naguno, Karang, RT 4 RT 7 di Sanggrahan Gol Sukoharjo ya. Lebih tepatnya kalau saudara-saudara tahu di Konimek itu, saya tinggalnya di selatannya Konimek ya, kalau ada yang tahu Konimek. Ini alamat tinggal saya. Tetapi asli saya sebenarnya di Janti ya, Janti Pemancingan atau dekat dengan sebelum Umbul Cokro ya, itu asli tempat tinggal saya. Jadi kalau teman-teman nanti main ke Umbul Cokro atau ke Pemancingan Janti ya, nah itu silahkan nanti bisa mampir ke tempat saya. Saya asli saya di sana. Kemudian ini nomor telepon saya, nanti bisa dicatat kalau nanti mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu dikonsultasikan, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ya. WhatsApp bisa yang nomor yang 081802525150 itu yang digunakan untuk WhatsApp. Sedangkan yang 081927061984 itu nomor yang digunakan untuk di telepon atau
SMS ya. Silahkan nanti bisa dicatat. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan bisa menghubungi lewat WhatsApp. Kemudian itu alamat email saya. Tulis juga nanti menghubungi email itu eko_purwanto@admin.ac. Alamat alamat apa namanya? Alamat email. Itu mungkin apa namanya sedikit dari perkenalan dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya nanti besok kalau sudah mulai perkuliahan ya, kita berdoa saja mudah-mudahan di semester ini ya bisa bertemu langsung tatap muka di kampus, karena sampai sekarang pun juga belum bisa bertatap muka atau belum bisa bertemu secara langsung di kampus ya, karena apa namanya mengingat ya kondisi saat ini pandemi seperti ini belum memungkinkan kita itu untuk bertatap muka atau bertemu langsung di dalam kampus ya untuk melakukan pembelajaran. Yang kita bisa lakukan ya seperti ini ya, melalui media daring. Tapi tidak mengapa ya, yang penting kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap di rumah, tetap sehat. Nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa bertemu langsung ya di kampus ya. Ini mahasiswa semester 1, 3, 5 dan 7 ini juga sama masih di rumah semua. Semester 1 ya, semester genap ya, 2, 4, 6, 8 ya. Jadi masih di rumah semua, tidak ada yang di kampus. Jadi hampir 1 semester ya, mulai Maret sampai hari ini belum ada kegiatan pembelajaran. Jadi hampir 1 semester tidak ketemu ya. Ya ini kita bisa berdoa saja lah semoga pandemi cepat berlangsung. Baik, kita lanjutnya, tapi sebelum ke sana saya ingin tahu ini apa namanya saudara-saudara ini rata-rata sudah bekerja semua ya. Saya ingin tahu ini pekerjaan dari saudara-saudara ini di mana semua ini. Bisa dituliskan di chat ya. Pekerjaannya di mana, bekerja di mana. Saya ingin mengenal di saudara-saudara semua ya, bekerja di mana. Silahkan dituliskan di chat masing-masing ya untuk bekerja di mana itu kan ya. Nah, silakan. Saya ingin mengetahui di saudara-saudara ini ya di PT PAN Brother Boyolali ya, ini ya di Boyolali ini Mbak Dani Andika ini bekerja di PT PAN Brother Boyolali. Kemudian Mas Afif ini di IndiHome ya, di IndiHome Solo. Wah, ini IndiHome ya. Ini yang punya internet ini ya, IndiHome ya. Mas Sarwono ini di PT Dan Liris ya. PT Dan Liris ini di sini ya, dekat sini ya. Dekat di Mas Arif Bagus ini SMP Negeri 19 Surakarta. Guru ini kayak. Jadi guru ini. Nah, ini. Kemudian Mbak Fernanda ini di PT Vinsa. PT Vinsa Mandira Utama Sukarjo. Wah, ada yang bekerja di bank juga ya. Mbak Oktaviana Dwi di Bank Jateng Syariah, cabang Boyolali ya, orang sugih duit ini, banyak uangnya ini, bekerja di bank. Nah, kemudian Mas Danang ini di fotografi ya, fotografi foto. Ini macam-macam ya pekerjaannya, ada yang bekerja di IndiHome. IndiHome artinya banyak ini mengenai jaringan ya. Ada yang dari PT PAN, ada yang PT Dan Liris, dan ada yang juga dari SMP Negeri 19, jadi mungkin dari guru ya, ada fotografer juga ya, yang udah di fotografi. Nah, ini banyak ya, kenal sedikit ya, meskipun belum semua menuliskan ya di sini nanti ya, apa ya mungkin sedikit atau ada yang lain yang mau menuliskan, tulis saja kalau belum bekerja Pak gitu. Tapi biasanya kalau kelas C itu atau kelas weekend itu rata-rata semua sudah pada bekerja ya. Semua sudah pada bekerja. Tapi ya baik, kalau tidak kita lanjutkan. Baik, jaringan komputer. Jadi materi kuliah pada sore hari ini membahas mengenai jaringan komputer. Namun hanya pengenalan dasar dari jaringan komputer sekilas. Untuk lebih jelasnya nanti sudah saya katakan bahwa nanti jaringan komputer ada
mata kuliah sendiri, dipelajari di perkuliahan selama 1 semester ya kira-kira 14 kali pertemuan. Ya, jaringan komputer di sini sesuai dengan definisinya dari jaringan komputer itu sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer, ya. Sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya. Jadi boleh terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi jaringan komputer terdiri dari perangkat komputer dan perangkat jaringan lainnya, tetapi harus bekerja bersama-sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Apakah untuk berbagi sumber daya, apakah untuk berkomunikasi, apakah untuk untuk bertukar data atau yang lain. Yang jelas harus bekerja bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau ada sekumpulan komputer ya terhubung tetapi dia bekerja bersendiri-sendiri, tidak ada tujuan yang ingin dicapai di sana, ya bukan jaringan komputer ya. Di sini jaringan komputer sistem yang terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi harus jelas bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu yang jaringan menurut definisi. Dan manfaatnya untuk apa? Kenapa harus ada jaringan komputer? Secara tidak langsung sebenarnya kita itu setiap hari itu kita itu memanfaatkan jaringan komputer ya. Nah, seperti saat ini kita melakukan kegiatan perkuliahan atau kegiatan seperti ini menggunakan media Google Meet atau media daring seperti ini, sebenarnya kita itu memanfaatkan jaringan komputer. Setiap hari kita itu memanfaatkan jaringan komputer ya. Apa manfaatnya? Pertama, untuk berbagi sumber daya ya. Berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer kita bisa berbagi sumber daya. Misalkan di dalam suatu ruangan ya ada satu komputer, ada 10 komputer ya. Dengan hanya ada satu printer misalkan di dalam suatu ruangan itu. Dengan 10 komputer ada satu printer saja. Nah, kalau dengan di situ ada jaringan lokal area atau jaringan komputer yang lokal area network, maka printer yang satu printer itu bisa dimanfaatkan oleh 10 komputer yang ada di dalam ruangan itu. Nah, itu bisa untuk apa? Berbagi sumber daya, manfaatnya untuk berbagi sumber daya. Jadi itu. Ya, itu salah satu manfaatnya. Nah, atau berbagi data ya, untuk share data. Misalkan Anda dalam satu ruangan gitu, ada 10 komputer ingin berbagi data atau share data, itu bisa manfaatkan jaringan komputer. Yang kedua manfaatnya ya untuk komunikasi. Nah, jelas kan kita itu setiap hari itu manfaatkan ini jaringan komputer untuk komunikasi. Ya kalau dulu sering kan kita itu mengirim surat itu menggunakan surat elektronik atau email. Nah, sekarang pun juga masih ya menggunakan email. Tapi mungkin dengan munculnya media sosial yang saat ini semakin banyak ya, semakin memudahkan mudah kita gunakan, maka kadang jarang ya mengirim file itu melalui email ya, biasanya lewat medsos langsung ya. Tapi ini untuk komunikasi ya, untuk komunikasi intinya jaringan itu dimanfaatkan untuk komunikasi. Itu komunikasi antara dua komputer atau lebih. Tidak hanya komputer ya, bisa komputer dengan phone ya, atau handphone tetapi memanfaatkan jaringan komputer. Yang ketiga untuk akses informasi ya. Jelas ini setiap hari kita manfaatkan ini ya untuk browsing ya. Contohnya untuk mengakses informasi melalui internet browser atau web browsing ya. Hampir kalau kita tidak tahu sesuatu ya ini misalkan ada sesuatu yang kita tidak tahu, pasti yang dicari akses informasi kan, buka web browsing ya, cari di internet ya. Itu pasti yang kita lakukan ya. Nah, misalkan kita tidak tahu sesuatu, misalkan kalau ibu-ibu biasanya mau masak itu tidak tahu resep masaknya, mau masak oseng-oseng oseng-oseng kacang misalnya gitu. Atau sop buntut dan ya tidak tahu bumbunya, itu bisa browsing kan. Atau yang lain, informasi-informasi yang lain itu semua ada di internet semua kan ya. Nah, itu kita bisa mengaksesnya di sana. Yaitu dengan apa? Manfaatkan jaringan komputer. Nah, ini 3 manfaat yang biasa dimanfaatkan di jaringan. Hampir setiap hari kita manfaatkan ini. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi jaringan komputer.
berdasarkan skala. Berdasarkan skala, jaringan komputer itu ada 3 nanti ya, berdasarkan skala. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Ya, Local Area Network ini arsitektur jaringan komputer yang hanya terdiri dari beberapa komputer dalam wilayah lingkup yang terbatas. Ya, lingkup wilayahnya di jaringan LAN ini, lingkup wilayahnya sangat terbatas ya. Cakupan wilayah di jaringan LAN ini terbatas ya. Biasanya hanya mencakup dalam satu gedung saja atau kumpulan komputer yang berada di dalam satu gedung atau ada satu ruangan atau antar gedung, tetapi jaraknya tidak jauh ya, berdekatan jaraknya. Biasanya kurang dari 100 meter. Jadi misalkan ini ada gedung A, gedung B, ya berdekatan jaraknya, ya, tidak kurang dari 100 meter itu masih disebut dengan jaringan lokal area network. Misalkan kalau di kampus di Fakultas Ilmu Komputer ada 2 gedung itu ya, gedung utara dan gedung selatan, itu jaraknya kan berdekatan. Itu LAN yang ada di gedung selatan dengan LAN yang ada di gedung utara atau gedung A, gedung B itu dihubungkan. Nah, itu masih disebut dengan apa? Lokal. Bukan. Nah, lingkupnya masih terbatas. Atau misalkan ada dalam satu ruangan ya, ada di rumah, ya, ruangannya karena rumahnya dalam satu rumah ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 misalkan. Di masing-masing lantai ada komputer misalkan. Nah, itu bisa dibangun jaringan ya dengan menggunakan jaringan local area network. Nah, masih disebut dengan local area network karena lingkungannya lokasinya lingkup wilayahnya terbatas. Kemudian ini contoh gambar topologi dari jaringan komputer sendiri yang LAN ya, yang LAN ya, yang LAN. Kemudian ini ada contoh videonya bisa dilihat di sini ya. Tapi mohon maaf ini sebenarnya ada suaranya, hanya jadi kayaknya suaranya bermasalah ya. Kedengaran enggak? Ada suaranya enggak, Mas? Lain. Ya mau ya. Jenis LAN Ya. yang paling umum adalah LAN Ethernet, di mana 2 atau lebih komputer dihubungkan ke kabel Ethernet menggunakan switch. Nah, ini ya, ini jaringan LAN. Jadi lingkupnya atau lokasi LAN itu masih terbatas ya. Misalkan di situ dicontohkan ada dalam satu gedung ada 2 lantai misalkan. Itu lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 ada komputer, lantai 2 ada komputer, ada sekelompok komputer dihubungkan ya. Itu disebut dengan LAN. Atau gedung yang berbeda tetapi jaraknya tidak jauh ya. Kurang dari 100 meter. Dihubungkan 2 gedung itu atau LAN yang ada 2 gedung itu dihubungkan. Itu disebut dengan jaringan LAN ya. Itu contoh apa namanya jaringan LAN. Kemudian yang kedua, klasifikasi jaringan berdasarkan skala. Yang kedua adalah MAN atau metro ya, Metropolitan Area Network ya. Metropolitan Area Network. Ini MAN ini suatu jaringan LAN tapi ukurannya lebih besar ya. Kalau LAN tadi itu hanya lingkup wilayahnya terbatas, kalau MAN itu ukuran LAN tetapi ukurannya lebih besar. Misalkan ada LAN A di gedung A dan LAN B LAN yang kedua di gedung B, tetapi jaraknya lebih dari 100 meter ya, 5 km mungkin ya. Atau LAN yang ada di kota A dengan LAN yang ada di gedung di kota B misalkan, itu dihubungkan. Nah, itu bisa dihubungkan menggunakan jaringan jenis metro ya, Metropolitan Area Network. Ya, 2 LAN atau lebih yang dihubungkan tetapi jaraknya berjauhan. Itu metro. Yang contoh gambarnya seperti itu misalkan ya, itu ada LAN ya, ada LAN A dengan topologi A, LAN B yang ada topologi B dan seterusnya. Itu keempat LAN itu dihubungkan menjadi satu dengan menggunakan public city network ya. Nah, itu disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi 2 LAN yang dihubungkan tapi jaraknya berjauhan. Itu ya. Ini contoh apa namanya? Videonya ya.
MAN adalah jaringan yang lebih besar daripada Campus Area Network yang membentang di beberapa bangunan di kota. MAN biasanya terhubung menggunakan koneksi berkecepatan tinggi seperti kabel serat optik. Itu adalah jaringan berkecepatan tinggi yang memberikan kemampuan untuk berbagi data dan sumber daya di dalam kota. Nah, ini adalah jaringan MAN. Jadi dua LAN atau lebih dihubungkan, tetapi jaraknya berjauhan. Mungkin di kota yang berbeda, ya. Kota A, kota B. Kalau LAN tadi kan jaraknya berdekatan ya, kurang dari 100 meter. Lah, kalau MAN ini jaraknya jauh ya. Mungkin kalau di Solo ya kampusnya di Solo, kemudian ada kampus nanti kalau sudah bangun di eh, Solo Utara sana ya, di Suan sana ya, mau dihubungkan di Fakultas Ilmu Komputer dengan Fakultas Manajemen yang ada di Nusuan mau dihubungkan ya, berarti kan sudah jauh jaraknya, lebih dari 100 meter ya, lebih dari 5 kilometer ya. Itu bisa dihubungkan dengan menggunakan jaringan jenis metropolitan area. Kemudian yang ketiga itu klasifikasi jaringan berdasarkan skala. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Jadi Wide Area Network ini satu jaringan yang cakupan wilayahnya itu mencakup geografis yang luas ya. Jadi tidak lagi kalau tadi LAN hanya mencakup lingkup terbatas lingkupnya dalam satu gedung saja atau antar gedungnya berdekatan. Kalau MAN itu LAN yang lebih besar antar kota, atau antar LAN yang jauh, yang jaraknya berjauhan. Kalau WAN ini wilayah cakupannya mencakup wilayah geografis yang luas, bisa mencakup antar negara ya, dalam sebuah negara atau antar negara atau bahkan antar benua. Nah, contoh jaringan ini adalah jaringan internet. Jadi jaringan internet ini termasuk dengan jaringan wide area. Ini jadi kalau digambarkan seperti ini WAN. Ya, kita di situ ada jaringan di benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, antar benua bisa dihubungkan sehingga bisa berkomunikasi antar tidak hanya antar negara tapi bahkan antar benua. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang berada di luar negeri sana, yang berada di Eropa, berada di Amerika, bisa berkomunikasi dengan apa? Jaringan WAN. Itu salah satu contoh jaringan. Itu adalah internet. Nah, internet itu termasuk jaringan WAN. Contohnya seperti ini kan. Misalkan di gedung kita ada LAN ya, kemudian LAN dihubungkan mungkin dengan R itu router ya, dengan router ya, LAN dengan MAN dihubungkan ya. Nah, kemudian melalui semua itu akan melalui ke internet atau WAN itu ya, keluar ke jaringan publik ya, jaringan WAN. Nah, sehingga bisa dilihat contoh penggambarannya, simulasinya ya. Ini WAN topologi. WAN adalah jenis jaringan terbesar. WAN mencakup beberapa local area network, campus area network, dan metropolitan area network. Itu adalah jaringan yang membentang di wilayah geografis yang luas seperti benua atau negara, bahkan seluruh dunia. Contoh yang baik dari jaringan area luas adalah internet. Oke, ini ya. Nah, ini jaringan WAN ya. Cakupannya mencakup wilayah geografis yang luas, bisa antar negara atau bahkan antar benua. Contoh dari jaringan WAN ini adalah internet. Yang seperti kita manfaatkan setiap hari itu jaringan WAN ya. Anda punya HP ya, bisa kirim pesan melalui medsos dengan temannya, bisa browsing, bisa kirim file ke temannya yang ada di luar negeri saya mungkin atau di daerah yang jauh ya, itu bisa menggunakan jaringan internet ya. Jaringan internet itu salah satu contoh dari jaringan WAN. Baik, selanjutnya adalah jenis jaringan berdasarkan arsitektur ya. Jenis jaringan berdasarkan arsitektur yang pertama adalah ini ada topologi bus ya. Topologi bus ini topologi yang paling tua ya, sederhana dan paling tua. Itu pertama kali topologi ini digunakan pada waktu muncul jaringan pertama kali yang menggunakan topologi bus ini. Tapi sekarang sudah tidak digunakan topologi ini. Ini kita sampaikan hanya untuk pengetahuan saja kalau dulu pernah ada topologi bus. Topologi bus ini topologi yang sederhana. Biasanya dulu digunakan untuk menghubungkan ya 2 atau 3 atau 4 komputer saja
topologi ini arsitektur disebut dengan bus karena menyerupai arsitekturnya itu menyerupai dengan kendaraan bus itu atau tempat duduk di kendaraan bus. Kalau saudara-saudara pernah naik kendaraan bus ya nanti tahu ya tempat duduknya. Nanti kita bisa lihat topologinya seperti ini. Ya. Ya. Nih kita lihat itu di situ ada topologi bus ya. Nah ini kan ini seolah-olah ini diibaratkan seperti apa namanya, tempat duduk kendaraan umum bus ini kan. Ya disebut dengan topologi bus. Nah di sini di ujung-ujungnya ini ditutup dengan T terminator ya. Nah, di ujung-ujungnya ini kabelnya hanya satu. Ya. Jadi ada kabel sebagai pusat transmisi ditarik hubungan komputer 1, tarik komputer 2, tarik komputer 3, tarik komputer 4, kemudian ujung kedua ujungnya ini ditutup dengan terminator. Nah kalau kita lihat simulasinya. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi ring. Topologi ini tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis jaringan yang diatur di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel atau backbone. Backbone ini adalah kabel koaksial. Komputer yang terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC, yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan mudah diimplementasikan. Namun, kelemahan dari topologi bus adalah bahwa hal itu mengharuskan kabel diakhiri di kedua ujungnya menggunakan terminator. Agar pengaturan ini tetap beroperasi, tidak boleh ada koneksi terbuka termasuk ujung yang terpasang ke komputer. Jadi, jika komputer atau terminator dilepaskan atau longgar atau hilang, kabel net akan terbuka dan kemudian data akan memantul kembali. Pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal. Jika ini terjadi, aliran data akan terganggu. Ya, itu topologi bus. Jadi ada sudah disampaikan kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu tadi ya, sederhana, mudah dalam menambahkan operation, efektif untuk jaringan yang skalanya kecil ya. Tapi ada kelemahan ya. Dan karena kabelnya hanya satu sebagai media transmisi, tadi kabelnya menggunakan kabel koaksial ya. Kabel koaksial itu seperti kabel antena televisi. Kalau ada pernah masang antena televisi itu menggunakan kabel koaksial. Konektornya menggunakan konektor BNC atau T-konektor ya. Tapi di kedua ujung dari kabel itu ditutup dengan terminator. Jadi ada kedua ujungnya kan putus di ujung A, ujung B harus ditutup dengan apa? Terminator. Sehingga karena kabel media transmisinya satu sebagai kabel pusat, maka gangguan di sepanjang kabel itu maka semua jaringan akan terganggu ya. Ya. Karena kabelnya hanya satu. Dan terjadinya collision atau tabrakan data sangat sering. Ya. Karena kabelnya hanya satu, misalkan komputer 1 ingin mengirim data komputer 3, secara bersamaan komputer 4 mengirim data ke komputer 2, maka akan terjadi collision atau tabrakan data di situ. Ya, karena media transmisinya atau kabelnya hanya satu. Apabila ada salah satu workstation atau komputer yang rusak, maka mengganggu semua. Ya, karena kan pada waktu komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4 kan harus melewati komputer 2, komputer 3 dan sampai komputer 4 ya. Karena kabel itu kan terhubung dari komputer 1 terhubung komputer 2 ke 3 dan 4. Maka apabila ada salah satu workstation atau komputer yang rusak, maka ya. Kemudian yang kedua, topologi ring ya. Topologi ring atau bisa disebut dengan cincin ini. Setelah tadi topologi bus ya, kemudian muncul topologi ring. Nah, topologi ring ini setiap workstation atau node itu terhubung ke workstation atau node yang lain sehingga dalam satu jaringan itu membentuk seolah-olah lingkaran. Berbeda kalau bus tadi kan putus di kedua ujungnya. Tadi ujung A dan ujung B putus. Tetapi kalau yang topologi ring ini seolah-olah melingkar. Jadi komputer 1 dihubungkan ke komputer 2, komputer 2 dihubungkan ke komputer 3 kembali ke komputer 1. Jadi seolah-olah melingkar ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Ini topologi ring. Nah, jadi komputer 1 dihubungkan komputer 2, komputer 2 ke 3, 3 ke 4, 4 kembali lagi ke 1. Jadi seolah-olah melingkar ya. Kalau yang bus tadi kan putus di kedua ujungnya ya. Nah, ini melingkar. Jadi seolah-olah seperti dengan ring atau cincin. Ini contoh simulasinya ya, bisa dilihat di sini.
Ini topologi ring ya. Topologi ring ya. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk loop tertutup atau cincin. Sehingga setiap komputer pada topologi ini memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar cincin sampai mencapai tujuan akhir. Topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Keuntungan dari topologi ring adalah mudah dipasang dan mudah diperbaiki. Namun, kerugiannya adalah bahwa jika hanya satu dari komputer ini mengalami gangguan atau jika ada satu kabel putus, maka semua aliran data akan terganggu. Nah, ini topologi ring. Nanti melingkar. Nanti seolah-olah untuk suatu lingkaran atau cincin. Ini topologi ring. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini apa kelebihan dan kelemahannya? Tadi sudah disampaikan juga di tampilan videonya bahwa kelebihan topologi ring ini kelebihannya adalah hemat penggunaan kabel jaringan. Kemudian kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan data lebih kecil dibandingkan topologi bus, ya, karena meningkat. Ya, lebih kecil, collisionnya lebih kecil, terjadi collision atau tabrakan lebih kecil dibandingkan topologi bus tadi, sehingga dapat melayani lalu lintas yang lebih padat dibandingkan dengan topologi bus. Kelemahannya pengembangan jaringan sulit. Kenapa? Karena melingkar. Kalau ingin menambahkan satu workstation kan harus memutus jaringan itu. Kerusakan pada satu node atau workstation juga menyebabkan seluruh kerusakan dalam jaringan. Jadi kelebihan topologi. Baik, yang ketiga yaitu klasik atau jenis jaringan berdasarkan arsitektur. Yang ketiga adalah topologi star atau bintang. Nah, ini yang biasa sering kita gunakan saat ini. Biasanya kalau kita membangun jaringan LAN gitu, ya itu menggunakan ini topologi star ini ya. Topologi star ini semua workstation atau komputer itu dihubungkan pada terminal pusat yang menyediakan jalur komunikasi khusus untuk setiap workstation yang akan berkomunikasi. Nah, setiap workstation ya, saling berhubung dengan bantuan alat yang disebut dengan atau yang biasa digunakan dengan switch. Sekarang switch kalau menggunakan hub, ya, switch atau hub lah ya. Itu jadi terminal pusatnya itu switch atau hub. Jadi komputer atau workstation dihubungkan ke switch atau sebagai terminal pusatnya. Ada komputer lagi dihubungkan lagi ke switch. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Itu di tengah itu ada hub atau switch ya. Kalau sekarang switch ya, switch hub. Ada komputer tarik kabel dihubungkan ke switch. Kabelnya menggunakan kabel UTP, kabel UTP. Nah, komputer 2 tarik lagi ke hub atau switch. Komputer 3 juga. Sehingga kalau seperti itu kan setiap workstation memiliki media transmisi sendiri-sendiri, dan memiliki kabel sendiri-sendiri, harus dihubungkan ke hub, harus dihubungkan ke switch. Ya. Berbeda kalau yang topologi sebelumnya tadi ada bus dengan topologi ring tadi kan kabelnya satu. Gitu. Kalau ini setiap workstation memiliki kabel sendiri-sendiri yang dimana fungsinya untuk dihubungkan ke terminal pusat atau pada switch atau hub. Ya, ini simulasinya. Ya. Nah, ini dalam topologi star. star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat seperti hub atau switch. Semua data pada jaringan melewati central point sebelum melanjutkan ke tujuannya. Salah satu manfaat utama dari topologi ini adalah bahwa jika satu komputer gagal atau jika ada kerusakan pada kabel, komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun kelemahan dari topologi bintang adalah jika hub pusat atau switch gagal, maka semua komputer pada titik pusat akan terpengaruh. Ini disebut titik kegagalan tunggal atau single point of failure. Jika ini terjadi, seluruh jaringan terputus. Nah, itu ya, itu topologi star. Jadi di tengah itu ada terminal pusatnya, biasanya menggunakan switch ya, atau hub. Ya, ini ada kelemahan, kelebihannya. Kelebihan dan topologi star itu kelebihannya yang mudah dalam mengembangkan jaringan. Kalau pengen menambah satu workstation atau komputer ya cukup mudah, tinggal saja komputer itu ditarik kabel ya, dengan menggunakan kabel UTP, dibuat pengkabelan dengan strap ya. Nanti kalau sudah masuk nanti ada pengkabelan ya, jenis pengkabelan UTP, nanti ada pengkabelan strap dan cross ya, atau 3 round cover.
Lalu untuk menghubungkan dari PC ke switch itu menggunakan kabel UTP dengan pengkabelan strap. Tinggal tarik saja kabel dari PC ke switch. Selesai. Tidak mengganggu jaringan yang sudah ada. Ya. Nah, pengen nambah komputer cukup mudah kan, tinggal tarik saja komputer yang mau ditambahkan di mana, dihubungkan ke switch sehingga tidak mengganggu jaringan itu. Ya, kontrolnya tersupport sehingga memudahkan ya. Karena kan ada switch sebagai terminal pusatnya, sehingga memudahkan untuk mengontrol mana jaringan atau mana workstation atau komputer yang mati atau mengalami kerusakan di mana, kan bisa dilihat di switch-nya. Ada lampu indikatornya kan. Kalau lampu indikatornya itu mati, berarti komputer yang terhubung ke port yang indikatornya mati itu berarti masalah komputernya. Itu bisa dikontrol ya. Kemudian kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan data sangat jarang. Kenapa? Karena setiap workstation memiliki media transmisi sendiri. Ya, komputer satu punya media transmisi atau kabel sendiri yang dihubungkan ke switch. Komputer dua juga sama, memiliki kabel yang dihubungkan ke switch. Komputer 3 juga sama dan seterusnya. Sehingga terjadinya collision sangat jarang. Karena misalkan nih komputer satu pengen mengirim data ke komputer 3, ya, kan tidak mengganggu pada saat bersamaan. Misalkan komputer 4 pengen mengirim data ke komputer 2, kan tidak mengganggu. Karena kan memiliki kabel sendiri-sendiri. Komputer satu punya kabel sendiri itu dikirim melalui switch keluar ke komputer 3. Ya, secara bersamaan komputer 4 mengirim ke 2 ya, tinggal dia melalui kabelnya sendiri. Sehingga terjadi collision sangat jarang. Apabila ada salah satu workstation atau komputer yang mengalami kerusakan, ya tidak mengganggu jaringan. Kalau misalkan 4 komputer tadi, yang komputer 3 yang mati, ya tidak akan mengganggu koneksi atau komunikasi antara komputer satu dengan 4. Nanti komputer 3 ganggu komunikasi yang, kecuali tapi yang kerusakan ya otomatis semua. Kalau satu komputer kan punya kabel sendiri. Ya kalau jaraknya jauh, komputer ke switch-nya itu jaraknya jauh ya 10 meter misalkan ya. Satu komputer 10 meter. Lalu 10 komputer 3 kali 10, 10 kali 10 sudah 100 meter gitu. Lalu jaraknya 10 meter ya, satu komputer 10 meter ke switch terminal pusatnya. Sehingga boros penggunaan kabel. Kita lanjutkan ya. Sekarang jenis jaringan berdasarkan kebutuhan. Jenis jaringan berdasarkan kebutuhan ada 2, yaitu jaringan peer-to-peer network dan client server network. Peer-to-peer network ini peer itu dapat diartikan sebuah satu kerja. Sehingga peer-to-peer network itu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang biasanya tidak lebih lah dari 10 komputer. Ya, biasanya adalah dalam satu ruangan, misalkan ada 10 komputer dengan 1 atau 2 printer saja di situ. Nah, di situ bisa dibangun jaringan dengan jenis peer-to-peer. Ya, karena tujuannya mungkin hanya untuk berbagi printer lagi, berbagi sumber daya printer. Tapi bisa dibangun jaringan peer-to-peer. Atau untuk berbagi data. Misalkan 10 komputer tadi hanya untuk kebutuhan share data saja ya. Semua bisa share data, bisa saling menukar data dalam satu ruangan itu. Itu bisa dibangun dengan menggunakan jaringan peer-to-peer. Jadi di sini tidak ada yang tidak sebagai server khusus ataupun yang tidak sebagai client. Ya, yang meminta data disebut client, yang memberikan data disebut server, itu saja. Yang memiliki printer disebut dengan server printer, yang meminta layanan untuk layanan printernya itu disebut client printer, kliennya gitu saja. Jadi tidak ada server khusus. Ini kayak peer-to-peer. Contohnya seperti ini kan. Tidak ada. Ya semua bisa saling bertukar data, meminta data, gitu, berbagi sumber daya, minta layanan sumber daya dan seterusnya. Ini contoh lagi gambaran dari peer-to-peer ya. Baik, yang kedua, kalau tadi peer-to-peer ini client server. Nah, kalau yang client server ini sudah jelas, yaitu ada satu komputer yang bertindak sebagai client, ya, dan ada komputer khusus yang bertindak sebagai server. Ya, suatu komputer yang disebut dengan komputer klien. Komputer itu disebut dengan komputer klien, di mana komputer itu mengakses beberapa service atau layanan yang ada di server. Jika klien itu membutuhkan layanan atau service yang ada di pada server,
maka klien tersebut ya akan mengirimkan permintaan atau request ya, permintaan atau request ke server. Kemudian si server akan menerima request yang diminta oleh klien tadi. Kemudian server akan memberikan balasan berupa layanan atau service dia yang diminta sesuai yang diminta oleh klien. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, kemudian dari itu maka karakteristiknya dari kedua komputer itu, yang komputer klien itu karakteristiknya yang aktif, ya. Sedangkan yang server itu pasif. Yang aktif harus klien, server itu pasif. Ya, server itu diam, ya, dia tidak akan memberikan layanan kalau tidak ada yang meminta. Berarti yang harus aktif adalah klien. Ya, klien karakteristiknya aktif, sedangkan server pasif. Kemudian klien itu mengirimkan request atau permintaan layanan pada server, kemudian menunggu balasan. Sedangkan yang server tadi pasif ya, dia pasif menunggu request dari klien dan menerima request kemudian memberikan balasan sesuai dengan permintaan atau yang diminta oleh klien. Ini contoh gambarnya. Nah, ini yang di tengah itu server, yang di belakang, yang di ini adalah klien. Yang di tengah ini server. Jadi kalau seperti itu berarti kemampuan komputer server itu harus di atasnya dari komputer klien ya. Jadi nanti pada waktu kita ingin membangun jaringan dengan model client server, maka jangan salah pilih hardware ya. Hardware untuk server ya harus kemampuannya harus lebih tinggi dibandingkan dengan klien. Jangan sampai terbalik, kemampuan kliennya malah lebih tinggi dibandingkan server ya. Long server itu yang akan melayani semua klien yang akan memberikan balasan berupa layanan pada semua klien yang meminta kok pada saat bersamaan. Misalkan pada saat bersamaan klien itu meminta atau mengirimkan request ke server, maka pada saat itu juga server juga harus memberikan layanan atau memberikan balasan berupa service dari klien. Maka ya server harus kemampuannya lebih tinggi dibandingkan dari kemampuan klien. Jadi nanti tolong kalau membangun jaringan ya itu ya komputer server harus khusus ya, komputer khusus untuk server. Ini contoh gambarnya juga ya, client server model. Ini seperti juga client server model ya. Ada yang servernya lebih dari satu ya, multiple server, kita distribute plus multiple server. Ya, ini contoh apa? Simulasinya. Nah, itu digambarkan bahwa kemampuan komputer server harus lebih tinggi. Itu makanya dibuat berbeda ya gambarnya. Itu memang komputer untuk server. Sedangkan ya komputer untuk khusus klien. Jadi server itu pasif ya, akan memberikan balasan kalau ada yang meminta ya. Ini contohnya. Contoh aplikasi yang menggunakan model client server, ada email ya, terusnya. Ini email server, ini client server. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu ya. Tinggal sedikit lagi. Mungkin nanti bisa silakan kalau yang ada mau ditanyakan nanti bisa di chat ya, di kolom chat. Yang selanjutnya ya, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah jaringan wireless LAN ya. Jaringan wireless LAN ini ya sebenarnya jaringan wireless LAN di apa namanya? Di perkuliahan, bukan di teknik itu dari baik wireless ya, bukan wirelessnya jaringan jadi kami sendiri di namanya bukan di prodi SI ataupun biasanya dia di teknik ya, di teknik yang pelajari khusus wireless. Tapi di sini nanti di perkuliahan juga, tapi tidak dibahas detail ya, karena ini banyak apa ya di elektro itu bahas ya.
jaringan wireless LAN, jaringan lokal tanpa kabel. Banyak sekali kita gunakan saat ini ya. Kita itu kalau di tempat-tempat umum itu di apa namanya di supermarket misalkan ada hotspot area atau di apa stasiun atau hotspot area, manfaatkan jaringan wireless lokal area. Ya, itu suatu jaringan area lokal tanpa kabel ya. Di mana media transmisi yang digunakan itu menggunakan tidak lagi menggunakan kabel media transmisi itu menggunakan infrared ya. Tapi pada dasarnya menggunakan frekuensi radio, yaitu untuk untuk memberikan sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna di area sekitar itu jaringan transmisi. Ya, media transmisinya menggunakan jaringan radio frekuensi atau frekuensi radio. Ya, penggunaan radio frekuensi atau frekuensi radio ini tidak asing lagi kan bagi kita. Contohnya stasiun radio masih ada ya. Lalu dulu ada stasiun radio, sekarang juga masih ada tapi jarang stasiun radio. Itu juga menggunakan jaringan wireless. Itu menggunakan apa gelombang frekuensi radio. Stasiun televisi kalau kita menggunakan ada antena televisi itu menangkap frekuensi radio. Telepon dan seterusnya. Itu apa menggunakan frekuensi radio? Karena medianya tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kan kita tidak bisa melihat frekuensi radio tanpa kabel. Ya, apa namanya? Memanfaatkan kelemahan panca indera penglihatan kita kan. Coba bayangkan kalau kita itu bisa melihat apa namanya frekuensi radio. Banyak sekali kan di sekitar kita itu kita bisa melihat, tapi kan tidak bisa melihat. Itu salah satu manfaat apa namanya kelemahan dari panca indera kita yang tidak bisa melihat, sehingga tanpa kabel sehingga seolah-olah kita terhubung ke dalam satu jaringan tanpa menggunakan kabel. Wireless LAN sendiri itu menggunakan frekuensi radio ya sebagai transmisinya karena jangkauannya juga bisa jauh. Ya. Sehingga di dalam ruangan bisa digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ada alatnya sendiri ya, nanti kalau menggunakan wireless ya ada wireless dan nanti ada access point alatnya, ada access point yang digunakan untuk di dalam ruangan atau indoor, ada access point yang memang digunakan di luar ruangan atau outdoor. Itu berbeda kalau kita mau menghubungkan dua gedung ya yang jaraknya jauh menggunakan wireless ya harus menggunakan access point yang di luar radio, access point yang di luar ruangan. Di dalam ruangan kita gunakan untuk di dalam. Karena ini apa ini contoh ini video radio wireless LAN di jaringan. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan area lokal yang menggunakan komunikasi nirkabel. Wireless LAN setidaknya memiliki dua perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal. Wireless LAN biasanya akan memiliki router Wi-Fi atau wireless access point untuk perangkat nirkabel seperti tablet laptop, wireless desktop, dan smartphone untuk berkomunikasi. Jadi, secara sederhana, wireless LAN adalah LAN tapi tanpa menggunakan kabel. Ya, itu jaringan wireless LAN. Jadi jaringan lokal area, tetapi tanpa kabel. Kalau yang pertama tadi LAN menggunakan kabel. Kalau kita punya di rumah ada komputer yang di lantai 1, lantai 2, kalau ingin menggunakan kabel berarti ya lokal area network dengan menggunakan kabel, jaringan dengan kabel. Tapi kalau ingin menghubungkan tanpa kabel yaitu dengan menggunakan wireless LAN, ya bisa seperti ini gambarnya. Jadi ini menggunakan wireless access point. Biasanya kalau kita mempunyai router itu sudah dilengkapi, ada yang router yang sudah dilengkapi dengan wireless access point. Sehingga di lantai 1, lantai 2 ini bisa dibentuk jaringan wireless lokal area. Bisa berkomunikasi antara komputer ini.
jaringan wireless ke jaringan LAN tanpa kabel. Lebih enak kan ya, tanpa harus menggunakan kabel, ya tidak rumit, ya tidak rumit. Coba bayangkan harus tarik kabel ya, masang kabel, ya, harus di dinding kabel itu kan ribet. Jadi jaringan wireless lokal jadi tanpa kabel. Ya ini ada infrared, itu digunakan komunikasi jarak dekat. Ya, dulu sekarang sudah ada. Ya dulu kalau sudah punya HP ya, punya ada apa namanya, ada HP yang infrared ya, ingin kirimkan data kan dekatkan pada Bluetooth ya. Ya sudah tidak jalan digunakan ya. Ini ini infrared, ini contoh gelombang infrarednya. Dan contoh infrared ini sinar elektromagnetik ya, panjang gelombangnya lebih ya daripada cahaya, dan kurang dari mikrogelombang. Itu antara yang saya sampaikan. Ini infrared, ini contoh gelombang infrared inframerah ya. Ini contoh penggunaannya remote control itu, kalau Bapak saudara-saudara punya remote control di rumah, remote televisi itu infrared ya. Ini apa namanya, infrared. Baik, yang selanjutnya komponen wireless LAN. Untuk membangun jaringan wireless LAN, maka yang harus disediakan yang pertama kali saya katakan ada access point. Apa yang biasa menyebut fungsi access point itu memberikan data ya, sebagai buffer data dan lain, mengkonversi sinyal frekuensi radio atau RF yang menjadi sinyal digital. Di frekuensi radio dikonversi menjadi sinyal digital dan disalurkan ya melalui kabel atau disalurkan ke perangkat wireless LAN yang lain. Ini contoh gambarnya seperti ini. Kita lihat biasanya kalau kita berada di tempat umum di situ melayani jaringan hotspot area, ini biasanya dipasang access point di situ. Di sekitaran di situ pasti akan ada access point-nya ya, yang memberikan layanan ya, tanpa kabel, jaringan tanpa kabelnya tadi. Kemudian di PC-nya atau di komputernya yang terhubung ke jaringan access point harus ada wireless LAN card-nya. Ya. Tapi kalau handphone, laptop atau PC yang terbaru saat ini sudah ada wireless LAN card on-board-nya. Tapi kalau PC yang memang belum ada wireless LAN card-nya, kalau ingin terkoneksi ke jaringan wireless LAN agar bisa menangkap sinyal yang dipancarkan oleh wireless access point tadi, maka PC itu harus dipasangi wireless LAN card ya, sebagai interface antara sistem operasi jaringan lainnya dengan format interface sudah ada access point itu. Tapi kalau kita punya laptop sekarang sudah tidak perlu ya, sudah ada wireless LAN card-nya ya, sudah terpasang on-board. HP juga sudah ada kan ya. PC yang terbaru saat ini yang build up itu sudah ada. Tapi kalau memang belum ada dan PC kita belum ada wireless LAN card-nya, kalau ingin bisa terhubung ke jaringan wireless LAN ya harus dipasang wireless LAN card. Itu mungkin yang bisa kita bahas nanti lebih detailnya akan disampaikan di perkuliahan ya, karena nanti perkuliahan ada 16 kali tatap muka, 16 kali pertemuan, nanti lebih banyak ada sub-subnya ya, mulai dari pengenalan itu jaringan, kemudian komponen kemudian ada hardware dalam jaringan apa saja, ada media transmisi, membahas media transmisi. Nanti media transmisi itu ada ya, media transmisi menggunakan ya kabel tanpa kabel tadi sudah dicontohkan, TV, kabel koaksial, kabel fiber optik ya. Kemudian bagaimana cara mengkabel di TV, kemudian akan bahas mengenai layer, open system interconnection layer, kemudian ada TCP/IP, kemudian membahas lagi mengenai IP address ya, IP address nanti IP address versi 4 ya, IP address versi 6.
IP address versi 4 itu ada dua pembagian dengan model class full addressing dan classless addressing. Class full addressing itu ada pembagian IP class A, IP class B, IP class C. Ya. Kalau dengan kelas full itu pembagian IP dengan menggunakan garis tanpa IP, tanpa kelas ya. Kemudian kelas mengenai subnetting, apa itu subnetting, kenapa harus ada subnetting. Kemudian nanti akan bahas mengenai routing ya. Kenapa harus ada routing, kenapa perlu dilakukan routing, dan berapa macam-macam routingnya, ada static routing, ada routing ya, bagaimana cara static routing itu untuk apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kemudian yang dynamic routing itu ada apa saja ya. Untuk yang dynamic routing itu nanti kira-kira akan dipelajari di perkuliahan. Ini itu misalkan bertanya sama absen ya di chatting absen di situ, sama silahkan untuk kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ayo monggo silahkan. Ada enggak? Ayo silahkan, ada bertanya. Ini masih dengar suara saya? Ya silahkan. Ada enggak? Ya silahkan, ada enggak? Sebelum saya tutup kalau enggak. Oh ya, Saya tanya, Danang ya, monggo silahkan Mas Danang. Halo? untuk susunan kabel itu apa harus ada prosedurnya gitu Pak? Gimana Mas? Dulang. Untuk susunan kabelan itu loh. Itu Ya, UTP itu ya, kan kabel UTP ya. kabel strek ya. Ya, UTP Ya. ya. Itu kalau ujung kalau kabel strek itu kan ujung 1 sama ujung 2 itu kan sama kan Pak. Nah, itu kalau misalkan warnanya itu diacak asalkan kabel 1 sama kabel 2 itu sama, boleh enggak Pak? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi untuk pengkabelan, untuk kabel UTP kan nanti ada 3 model pengkabelan, yaitu pengkabelan dengan strike, dan pengkabelan cross, dan kabel rollover. Kalau pengkabelan dengan menggunakan model strike itu pengkabelan digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda, misalkan PC ke switch atau apa namanya switch ke router. Kemudian kalau yang cross itu digunakan untuk device yang sama, misalkan PC ke PC, misalkan di rumah ada 2 PC tanpa membeli switch, cukup dihubungkan saja dengan menggunakan kabel. Nah, untuk menggunakan pengkabelan dengan strike itu kan kabel UTP itu kan kalau kita kupas itu ada 8 ulir ya. 8 ulir kabel itu warnanya putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat. Jadi ada 8 ulir itu. Nah, untuk pengkabelan dengan menggunakan model strike, kalau kita ingin menghubungkan PC ke switch itu harus digunakan menggunakan kabel dengan pengkabelan strike. Itu sesuai dengan standar karena setiap kabel itu putih oranye itu penampang kabelnya, tembaganya itu sudah berbeda. Jadi kabel yang untuk aliran putih oranye untuk aliran data, mana untuk aliran untuk listrik itu sudah berbeda. Jadi urutannya sudah ditentukan oleh standar internasional. Itu kalau ingin membuat pengkabelan strike, kabel itu kan ujungnya 2, ujung A dan ujung B. Nah, untuk ujung A itu urutannya adalah putih oranye, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat. Itu ujung yang apa namanya? Satunya. Yang ujung satunya dibuat
sama, dua ujungnya harus seperti itu. Itu untuk strike. Berarti harus sama mas. Jadi putih oranye, oranye putih hijau, biru putih, biru hijau, putih coklat coklat. Nah, nanti kalau cross dibalik, yang satu ujung urutannya sama seperti strike, putih oranye, oranye, putih hijau, biru hijau, putih coklat coklat. Yang ujung satunya dibalik, yang satu ke tiga, dua ke enam, tiga ke satu, enam ke dua. Nanti urutannya jadi apa? Satu ke tiga kan tadi, satu tadi kan putih oranye, ya putih oranye dari nomor tiga. Nomor tiga tadi kan putih hijau, ya putih hijau dari nomor satu, ya. Nomor dua kan oranye dari nomor 6. Jadi nomor 6-nya jadi oranye, yang nomor nomor 6-nya jadi nomor 2. Dan nomor 6 kan hijau ya kan, satu ujungnya. Kalau yang cross satu ujungnya dibuat strike ya hanya tadi yang putih oranye, putih hijau, biru, putih, biru hijau, putih coklat coklat. Yang satunya dibalik tadi, satu ke tiga, tiga ke satu, dua ke enam, ke dua. Tapi kalau strike sama, ujung A dan ujung B dibuat sama. Kira-kira seperti itu mas. Jadi memang pengkabulan kayaknya kita lihat mudah, tapi nanti pada waktu praktek kalau yang belum pernah ya, kalau yang sudah pernah masang kabel sih mudah, tapi kalau yang belum pernah itu nanti pada waktu memasukkan ke konektor RJ45 itu yang agak susah. Kadang kita sudah masukkan, kemudian kita sudah crimping, kita coba menggunakan tester ya, tidak connect. Kenapa? Oh, tadi kabelnya belum masuk ya ke ujung dari konektor itu, sehingga pada waktu di crimping kabelnya itu tidak kena tembaga yang ada di konektor itu, sehingga tidak connect. Itu banyak. Nah, sudah kadang apa namanya, pada waktu memasukkan kabelnya itu tidak tepat, tidak benar, sehingga jadi apa, kabel itu tidak connect. Nah, itu kira-kira mas. Jadi nanti bisa di apa namanya, dipraktekkan besok ada masuk. Itu kira-kira jawabannya mas. Ada lagi? Silahkan, ada lagi enggak? Halo? Sudah cukup? Kalau tidak ada? Cukup mas. Mas siapa tadi? Mas Danang ya? Mas Danang? Sudah Pak, cukup Pak. Iya Pak. Iya, iya. Ya. Mas Danang kerja di mana? Foto Pak, tukang foto Pak. Oh, fotografer ya. Tapi sepi mas, fotografer mah ini tidak ada wong dengan fotografer. Sepi Pak, ini jobnya makanya nganggur di Pak. Dia aduh pusing Pak. Lah ya sepi ya, sudah tidak anu ya. Nah, ya sabar. Udah, cukup baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, oke, nanti kalau ingin bertanya lagi ya bisa lewat email atau bisa lewat chatting ya di nomor yang saya berikan tadi. Silahkan nanti boleh ngechat atau boleh apa namanya, boleh kirim email atau boleh SMS juga boleh ke nomor yang saya berikan tadi. Silahkan, nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, terutama kalau yang prodinya SI, kalau kaitan dengan akademik, kalau ada hal yang perlu ditanyakan silahkan bisa WA atau chat dengan saya, silahkan. Itu ya mungkin yang bisa materinya apakah sudah diupload di e-learning ya. Habis ini saya akan upload di e-learning, silahkan nanti download materinya di e-learning ya. Materi silahkan nanti setelah ini akan saya segera upload, dan kita masih mari berdoa bersama-sama semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa namanya, wabah penyakit ini segera berakhir dan insya Allah kita bisa bertemu ya langsung ya di kampus, karena sudah hampir 1 semester tidak ketemu ya, sehingga kangen semua dengan mahasiswa ya.
ketemunya ada link seperti ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.